Dia yang berbicara, yang bagaimana tadi yang mengkalamkan ya, yang menyerukan surat Al-Fatihah tadi. Ya, amin, perlihatkan zatnya. Ya, itulah diriku, kata Allah. Ya, amin. Ya Allah, kita semua di sini diberikan kesehatan, keberkahan, ya, dimudahkan urusannya, dilapangkan segala hajatnya oleh Allah, ya, diluruskan jalannya, dan diberikan keberkahan agar kita mampu bagaimana memahami apa yang disampaikan, ya, dan akan terhajatlah, ya, akan terpenuhilah apa yang kita inginkan untuk berjumpa dengan Allah itu. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam ajaran Islam, sahabat beriman, ya, di dalam ajaran Islam, ya, Allah memberikan suatu keistimewaan, ya, di dalam sebuah agama. Allah memberikan suatu keistimewaan di dalam sebuah agama kita ini, ya, dengan turunnya pemahaman, dengan turunnya ilmu, ya, tapi lebih memperhatikan terhadap kemudahan yang kita alami. Apa kemudahan yang kita alami? Yaitu Allah menempatkan kitab dirinya di dalam Al-Quran yang bernama Surat Al-Ikhlas. Ya, Surat Al-Ikhlas ini adalah kitab diri atau dikatakan kitab yang ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan Kitabul Wadi. Ya, Kitabul Wadi itu kitab yang telah ditetapkan. Kenapa? Orang-orang terdahulu mereka berkata, apabila kau baca Al-Ikhlas ini 3 kali saat kau tidur, tapi baca dengan ilmunya, maka Allah berikan hikmah 7 kali hatam Al-Quran. Ada apa rahasia di balik ayat tersebut, sahabat beriman? Ya, setelah kita pelajari, ternyata Al-Kisah atau sejarah yang besar tentang Tuhan ada di dalam surat Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas itu disebut dengan kekuatan atau dikatakan sebuah kodrat oleh Al-Quran. Ruhnya Al-Quran, ya, di dalam 7 pecahan, ya, memecahkan perjalanan rahasia Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Disinilah letak kerahasiaan paling tinggi. Makanya surat Al-Ikhlas ini itu dikatakan adalah induknya kaji. Kalau orang yang belum disentuh batinnya, kalau orang belum disentuh ruhnya oleh perjalanan Allah di dalam Al-Ikhlas ini, maka belum ada kenaikan derajat rohaninya di situ. Tapi apabila rohaninya mengalami 7 perjalanan di dalam Al-Ikhlas, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Apa itu hidayah hamba Allah yang diberikan? Terbukanya hijab kemudahan. Apa itu hijab kemudahan? 1 kali guru menerangkan, ya, 5 kali murid bisa menerima apa yang dipahamkan. Kenapa? Karena rohaninya sudah besar dan menjalani dan mengalami suatu gejolak ketuhanan yang sangat keras. Ya, dengan mentajalikan 7 perjalanan rahasia Allah terhadap dirinya. Untuk itu para sahabat dan sahabat beriman, ya, dalam perjalanan 7 sebagai 7 perjalanan rahasia Tuhan ini diawali kata dengan ahad. Ya, diakhiri kata ahad, diawali dengan kata ahadi. Ya, ahadi diakhiri dengan kata ahad. Inilah perjalanan wahid. Wahidnya Allah menuju ahadnya. Makanya dari awal kita sudah memperhatikan, ya, kalau kita mengkaji hakikat itu sudah dikaji oleh ahli marifat. Tapi kalau kita mengkaji tersirat, tidak semua orang mampu mengkajinya. Ya, mungkin 50 tahun kita duduk di depan seorang guru,
Ya, belum tentu kita artinya mendapatkan ilmu ini. Ya, kecuali Allah mengizinkan pada seorang guru, ilmu ini diturunkan, berarti yang menerima adalah orang-orang yang dibesarkan oleh Allah derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan, ini bukan kaji yang bukan sembarangan kaji, sahabat beriman. Ini adalah induk dari kaji. Memulai Tuhan dari sifat wahdianya menuju ahadnya. Ya, memulai Tuhan dari sifat wahidnya menuju ahadnya. Dua kodrat di dalam diri Tuhan, yaitu kerahasiaan diri rahasianya, yaitu wahidnya, tunggalnya menuju diri semata. Sifatnya yaitu ahad. Ya, dan ini adalah kaji wujud yang tidak boleh disamakan dengan hakikat-hakikat. Dan diberikan nama-nama, kodrat Adam, ya, kodrat Muhammad, tidak boleh diberikan nama. Tidak boleh. Ini adalah kajinya wujudullah semata. Bayangkan sahabat beriman, keakuan dirinya semata ditenggelamkan di dalam rahasianya. Dan rahasianya lah dia mulai maujud di diri kita. Ya, seandainya tangan kanan kita ini dengan tangan kiri kita ini, ya, kata tangan kanan, saya ingin menguasai tubuh. Kata tangan kiri, saya juga ingin menguasai tubuh. Ya, lalu apa yang kita lakukan sikap itu? Ya. Lalu apa kalau dia mengatakan tangan kanan ingin menguasai tubuh, tangan kiri ingin menguasai tubuh? Apa sikap kita terhadap itu? Apakah kita sudah mampu mengikhlaskan atau belum? Karena apa sahabat beriman? Kehambaan dari dirinya sendiri, ketuhanan dari dirinya juga sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang dikatakan kehambaan itu bukan diri kita, ya, yang bukan diri kita, yang masih sifat kemanusiaan. Ya, kehambaan itu dari sifatnya sendiri. Itu yang dikatakan hamba, ya, atau dikatakan umat. Makanya Allah memberikan keputusan terhadap sifatnya. Ya, yang dua-duanya itu sama-sama ikhlas. Ya, Allah bagaimana ikhlaskan memiliki dan menguasai dirinya oleh sifat wahid dan ahadnya tadi yang akan maujud menjadi diri kita sendiri. Inilah kaji mengenal Tuhan menjadi umat. Artinya Tuhan langsung menyediakan kodrat diri sebuah umat. Ya, makanya Allah dia menjadikan kita umat, tapi kita masih mencari umat lain, menjadikan umat diri kita yang lain. Ya, padahal Allah sudah memberikan kodrat umatnya. Ya, Allah sudah memberikan kodrat sebagai hamba, tapi kita mencari hamba-hamba lain. Ya, kita mencari kodrat-kodrat umat lain dengan cara kita sendiri. Padahal Allah sudah menyediakan kodrat hamba itu, tinggal kamu pakai saja katanya. Itu sifat tinggal kamu pakai, ya. Tidak perlu kamu mengakui, cukup itu aja, pakai saja katanya. Nah, ini kodrat yang sudah disediakan. Ya, tapi kita masih mencari-cari kodrat-kodrat umat yang di luar. Ya, maka dikatakan, maka dari itu kita kaji dari yang pertama. Ya, dari 7 langkah kita kaji yang pertama dulu. Yang pertama apa nama ayatnya, sahabat beriman? Qul huwallahu ahad. Ya, kita simak baik-baik. Ini saya sudah ulang ketiga kalinya, ya. Qul huwallahu ahad. Ya, disimak baik-baik. Kalau kita lihat dari segi ayatnya, katakanlah Allah, ya, satu. Ya, bagaimana cara kita menyatakan? Pakai rahasia apa? Pakai bahasa apa di sini? Maka kita harus tahu dulu. Ya, kul itu adalah kalimat tasdik, ya. Kul artinya dia banyak. Bacalah, katakanlah, yakinilah, saksikanlah, pandanglah, macam-macam. Ya, karena kita di sini belajar agama, menuntut ilmu, maka kita taruh sekarang pandangan atau lihatlah. Ya, umpamanya, ya, salah satu kita ambil. Ya, kul
Kul itu lihatlah, ya, atau saksikanlah. Kul hu itu aku, ya. Kul huwallah, Allah adalah zat. Nah, di situ dia mengatakan saksikanlah, ya, atau pandanglah aku sebuah zat. Kul huwallahu, ya, Allah adalah zat. Awalnya A, belakang H. Nah, dibaca A, ya. Nah, dibaca A. A itu dalam ejaan hijaiyah dikatakan zat, ya. Kul huwallahu ahad, aha, ya. Kul huwallah, di situ ada u itu adalah rahasia, ya, atau doma. Jadi perhatikanlah, aku, ya, adalah zat yang tenggelam dalam rahasiaku yang satu. Maka yang dikatakan ahad ini adalah sirnya Allah yang satu. Jadi ahad ini adalah wahid, ya, karena ini kalau beda dengan a i u, ya. A kodat Allah pada sifatnya Adam, itu dia, pada sifat wujudnya, ya. Kalau i kodat Allah pada zat Muhammad, pada wujudnya. Kalau kodat Allah pada batinnya sendiri, ya. A i u, makanya dia ada, kalau kita berbicara isyaro, ada isyaro dikatakan zat Muhammad pada wujudnya, yaitu Adam, ya. Yang yang u adalah batinnya sendiri, ya, atau rahasia. Itu isyaro di dalam diri kita, ya. Gitu sahabat beriman, ya. Jadi lihatlah aku tenggelam di dalam rahasiaku sendiri. Ahad itu sendiri, ya, atau dikatakan wahid, ya, berarti alif kasro di atas u di situ, ya. Doma di atas u, berarti alif sirna tinggal kosong, yaitu rahasia di situ. Ya, bayangkan untuk kita memasuki wujud sebuah wujud sifat itu, sahabat beriman, dia menenggelamkan dirinya, ya. Dia menenggelamkan dirinya, dan dia, sahabat beriman, dia lebur dan bertajalli kepada ahad. Yang terakhir disitulah sifatnya. Dan dia bersifat sendiri. Kalau ahad, itu di belakang terakhir ahad, ya. Kalau di sini ahad beda, ya. Yang di depan tuh ahad. Coba kalau dilihat, dilihat dari belakang ditambah u. Dari depan dibaca au, ya, makanya ada sebutan auzubillah, ya. Auzubillah. Jadi yang masuk di dalam bismillah akan terungkap dengan kajian yang masuk di dalam lubuk hati kita, ya. Inilah 7 perjalanan tadi, masuk di bismillah dia, kodat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, ya. Perjalanan 7 nur, menjadikan 7 ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, ya. Bukan 7 ayat itu, ya, 7 nur, 7 perjalanan, ya, yaitu perjalanan pada rahasia Allah, ya, bukan hakikat, ya. Kalau kaji hakikat itu masih kita menyebutnya ahad, ahada, wahadiyah, ya. Kalau saya tidak, ya, saya tidak mau begitu, ya. Saya tidak mau kaji begitu, ya, karena sumbernya tauhid, ya. Jadi kalau Allah sudah mengatakan, ya, hu atau aku, tidak mungkin ada alam yang bersekutu dengan dia, ya. Makanya tidak bisa kita memahamkan itu sembarang, ya. Kadang-kadang dia terbentur dengan alam, ya. Makanya kalau kita pahamkan agama begini, ilmu begini, ya, kalau tentang kajiannya diri, ya diri, tidak bisa dibawa-bawa alam, dia terbentur, dia bersekutu, ya. Makanya tidak bisa masuk, ya, ke kaji hakikat, ya. Hakikat dibawa dengan ilmu, ilmu dicampur-campur dengan hakikat, ya. Hakikat itu masih alam, ya. Tarekat masih alam, ya. Tidak bisa dicampur-campur, terbentur dia, ya. Tetap pada kaji tersirat, ya. Makanya orang yang masih tarekat, hakikat itu menempatkan huruf, ya, menempatkan ayat dalam mereka memahamkan, ya, untuk membenarkan mereka yang untuk membenarkan apa yang mereka paham. Masih mencari-cari kalimat, menempatkan kalimat namanya, untuk membenarkan apa yang mereka katakan. Itu hakikat tarekat, ya.
dengan marifat. Tapi ilmu tersirat lain ya. Ilmu itu di dalam kandungan tersirat ya. Beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersirat itu ilmu ya, bukan tarekat, bukan marifat, bukan hakikat. Ya, makanya kalau kita memahamkan, kalau kita masih mencari-cari kebenaran dalam apa yang kita ucapkan, ya kita menempatkan ayat. Ya, itu dia masih tarekat, hakikat, marifat. Ya, tapi kalau ilmu, itu yang dikaji, yang dibahas itu dalam kodrat hijahiyah yang tersirat. Ya, makanya dia tidak bisa masuk ke alam, ya. Terbentur dia, bersekutu. Ya, di mana yang dikatakan hadis? Tidak bisa kita bawa-bawa dengan hadis ya kalau dalam tersirat. Tidak bisa. Hadis itu sudah akidah kita. Ya, hadis itu sudah akidah kita. Ya, kalau kita kaji ilmu ya ilmu berarti kaji diri. Ya, bukan kaji akidah. Akidah itu sudah hadis kita. Ya, tempatnya di kolbi. Tempatnya di kolbu ya, di hati. Itu manusia tuh. Ya, yang tersirat itu bukan manusia. Ya, itu rahasia kulima dalam Al-Quran. Makanya tidak bisa kita menempatkan kaji ini pada kita ikut-ikutin dengan hadis. Tidak boleh. Ya, karena akidah itu tidak mampu meluruskan akhlak. Karena akidah itu tidak mampu meluruskan ilmu. Ilmu meluruskan akidah. Ya, makanya ada yang berakidah tapi tidak berilmu. Ya, tapi kalau sudah berilmu tentu berakidah. Begitu ya. Begitu sahabat beriman. Akidah kita sudah tinggi, ya tapi kita tidak berilmu begitu. Tidak ada kuantitas, kualitas di dalam diri kita. Ya, rajin sholat, tapi kita nggak tahu apa hakikat sholat. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Makanya tidak ada peraturan di dalam tauhid Islam itu akidah itu meluruskan ilmu, tidak ada. Ya, atau dikatakan hadis itu untuk meluruskan Al-Quran, tidak ada. Ya, hadis itu untuk meluruskan Al-Quran. Ya, tapi sesungguhnya hadis itulah yang membenarkan Al-Quran. Ya, begitu. Begitu, makanya dia tidak mampu. Makanya kajinya itu beda. Gitu ya. Makanya kalau kita mengkaji begini sahabat beriman ya, tidak akan bisa kalau kita campur-campur dengan alam. Ya, apalagi dengan amalia. Ya, kaji ilmu dicari-cari pula hadis-hadis Abu Hurairah tentang air Muslim. Nggak akan selesai, terbentur semua. Kenapa? Itu kan riwayat perjalanan-perjalanan para nabi. Ya, tapi di dalam Al-Quran perjalanan kita kepada Tuhan yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, begitu. Ya, kalau Al-Quran. Kalau yang di hadis itu perjalanan para nabi, rutinitas para nabi. Ya, tidak menunjukkan untuk kita menuju Tuhan, tidak. Dia hanya menunjukkan untuk menunjukkan amal-amal, amalia, perbuatan amalia. Itu kan rutinitas beliau. Ya. Tapi Al-Quran, dalam potensi Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya kalau kita berbicara dengan hadis dengan ini, waduh, tidak bisa. Ya, akan tidak terselesai, akan banyak perdebatan. Karena hadis itu kan sudah dikuasai, artinya hadis itu kan sudah dipilah-pilah ya. Begitu, ada HR Muslim punya, ada Abu Hurairah, ada lain-lain macam-macam ya. Makanya itu amalan para mereka dulu-dulu ya. Begitu apa yang mereka dengar kepada beliau Nabi Muhammad. Makanya kalau kita membahas menggabung-gabungkan, ini tidak akan selesai, akan ada perdebatan. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya merugilah. Ya, makanya di room-room sebelah itu mereka kadang-kadang kalau didengar-dengar ya, kayak kalau orang yang mendengarkan, kalau orang yang paham mendengarkan, itu lucu kayaknya. Ya, bahas ruhani, bahas batin. Ya, bahas batin, bahas ruhani, dicari-cari pula dalam hadis. Ya, dikaitkan pula dengan hadis. Ya, tersirat tidak, dia kan tidak mau bersekutu, apalagi ayat. Ya, kodrat sendiri dia tidak mau. Ya, dia tidak mau bersekutu dengan ayat. Makanya dikatakan tersirat kulimah makna Al-Quran.
dia beda dengan artinya. Karena apa? Yang artinya itu, yang terlihat itu adalah tersurat. Itu alam namanya. Ya, makanya dia tidak mau hadir di situ. Dia nanti bersekutu. Nah, di mana jawabannya yang tersirat itu? Ya, di dalam dirimu itu. Nah, begitu sahabat beriman, ya. Makanya kalau kita tidak paham menjabarkan ini akan terbentur terus. Jadi orang-orang yang awam itu yang di bawah mendengarkan kasihan kan? Nah, kasihan. Diceritakan pula batin, diceritakan pula diri. Batin yang mana dulu? Batin memiliki kodrat 4. Ya. Begitu harus kita. Makanya orang yang memahamkan begini harus punya wawasan kuantitas dan kualitas diri tentang ketuhanan, tentang perjalanan dia yang sudah mundar-mandir di dalam Al-Quran. Ya, bukan bolak-balik hatam Al-Quran yang dihatam kertas, tapi kita yang sudah bolak-balik di dalam ayat Al-Quran. Bukan bolak-balik di surah di kertas ya. Nah, itu yang baru boleh diizinkan tuh, memahamkan tuh. Ya, kalau tidak ini akan menjerumuskan para umat di tempat yang lain. Ya. Makanya mursyidah itu dengan guru itu beda. Ya, mursyidah itu beda dengan guru. Ya. Mursyid itu sahabat beriman dengan guru beda. Guru itu cuma menerangkan, tapi mursyid dia menerangkan sambil memberikan jalan. Ya, dia memberikan jalan. Dia menceritakan tadaburnya, dia menceritakan tajalinya. Nah, itu mursyid. Ya, makanya kalau tidak ada wawasan di dalam diri yang menyampaikan ini nanti akan dia membawa kita kemana, begitu. Ya, begitu. Makanya tidak ada apa di situ ya. Dia memang menerangkan betul. Ya, betul, karena dia masih makomnya masih tarekat, hakikat, marifat. Makanya kalau kita memahamkan marifat, tarekat, kita masih menempatkan kebenaran kalam kita itu dengan ayat. Ya, nih dalilnya nih. Padahal kalau dalam ilmu itu bukan dalil, ya. Masih firman namanya. Nah, makanya dikatakan bidalihi marifatul haq. Ya, sesungguhnya ayat yang tersirat itu adalah dalilku sendiri. Atau kebenaran atau ilmu yang sudah hidup di dalam dirimu. Itulah dalil kebenaran. Ya, marifatul, ya, marifatul itu pandangan, ya. Itu yang dikatakan kalimatul haq, itu yang dikatakan dalil. Ya, bukan firman. Nah, kalau dia masih menempatkan ayat dengan apa yang dia kalamkan, apa yang dia bicarakan, itu tarekat namanya, tarekat, hakikat, marifat. Ya, masih ada ranah-ranah syariat tuh di dalamnya, ya, masih ada iman, ya, masih ada akal di situ, masih ada agama di situ, ya. Kalau orang yang sudah meninggalkan marifat, tarekat, hakikat dan semua, duduknya di ilmu, wal zohiru rabi, wal batinu abi, itu sudah, itu dia duduknya di ilmu, ya. Wal zohiru rabi wal batinu abdi, tidak lagi bercerita tentang ini itu yang lain-lain, enggak, karena semua sudah zohiru, ya. Artinya bukan melepaskan, tapi syariatnya sudah hidup, tarikatnya sudah hidup, hakikatnya sudah hidup, ma'rifatnya sudah hidup menjadi batang tubuh manusia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Makanya kalau tersirat itu, makanya kalau kaji diri itu dia memiliki tadabbur sendiri. Itulah kaji diri, itulah tersirat. Ya, kenapa dia tidak muncul di kalimat yang tersurat? Karena terbentur dia, karena itu alam, perjalanan sifat. Ya. Perjalanan alam namanya. Ya, makanya 30 kenikmatan di dalam dada manusia, cuma satu Al-Fatihah. Ya. Begitu, makanya saya tidak berani menggabung-gabungkan itu. Ya. Tercampur dia. Ya, apalagi kita menerangkan, sudah kita menerangkan tentang batin, ya. Lalu kita masuk lagi ke dunia makhluk, sebut, ya, masuk lagi ke dunia manusia. Ya. Nah, masuk lagi kepada zaman-zaman kenabian, ya, disebut para nabi-nabi, ya.
disebut para wali-wali. Tidak bisa. Ya, dia tidak sekutu. Makanya sahabat beriman, jangankan itu, kodatnya sendiri, ya, kodatnya sendiri dia tidak mau kalau bersekutu. Ya, ayat yang tersurat dia tidak mau hadir dia. Tersirat ini nggak mau muncul di arti, ya, di arti atau dikatakan dia tidak mau muncul di apa namanya, di arti ya, yang tersurat itu. Ya, di tafsirnya dia nggak muncul di tafsir. Dia nggak muncul di tafsir. Ya, makanya orang yang baca arti dan ayat beda dengan membaca secara makna. Makanya dia tidak bersekutu dengan alam dia. Dia tersendiri yang tersirat itu. Itulah rahasia yang melengkapi 6.666. Ya, makanya dia tersendiri. Begitu sahabat beriman. Ya. Makna kulima intan. Nah, itu yang menjadi petunjuk tuh. Ya, yang menjadi petunjuk manusia. Kenapa yang menyempurnakan adalah diri kita, itu yang 6.600. Yang membawanya adalah Muhammad, mim ha mim dal. Ya. Contohnya kamu baca Al-Quran secara qiraah dan qiraat, baca arti dan ayat. Ini kan kamu ngomongin orang ini. Ya, ngomongin para nabi-nabi. Ya. Kamu ngomongin orang, kamu ngomongin para beliau, nabi, ngomongin itu. Ya, apalagi sampai kepada bacaan surat tentang Palestina, tentang Israel. Ini pikirannya di Palestina sana tuh. Sehingga mencari-cari takwilnya kalau Palestina merdeka nanti kiamat dunia. Seolah-olah kayak mereka itu kayak Tuhan gitu ya. Kenapa? Mereka hanya mampu memaknai Al-Quran secara tersurat. Sehingga mereka mengada-ngada. Ya, mengada-ngada. Ya, berprasangka, praduga. Jadi harinya jadi kebohongan. Ya. Padahal di dalam makna Al-Quran itu lain lagi. Ya. Begitu. Makanya yang makna itu yang menjadi kulima itu yang menjadi sandaran kita. Ya, petunjuk manusia. Ya. Ya ayyuhallazina amanu yang tersurat ya. Berpuasalah kamu. Itu untuk orang semua tuh. Ya, ini terbuka. Kalau dia tersurat itu artinya satu ketegasan. Ya, bagi seluruh umat manusia. Kalau tersirat untuk diri sendiri. Ya. Dikaji sesuai hukum tauhid, dikaji sesuai hukum hijaiyah di dalam Al-Quran. Tidak bisa kita karang-karang, makanya tidak bisa kita menambahkan, tidak bisa kita mengurangi sesuai jalannya apa yang dikaji di dalam Al-Quran. Ya, biar orang yang membawanya itu, biar orang yang memakainya ini bagus, ya, ada hikmahnya, ya, ada berkahnya. Ya, begitu sahabat beriman, ya, makanya harus kita pandai-pandai, ya. Kalau kita hanya mampu menerangkan ini itu, semua orang bisa, ya. Murid-murid saya itu pada bisa. Ya. Murid-murid saya itu pada bisa, hafiz-hafiz juga mereka. Tapi bukan itu yang dibutuhkan, ya. Makna tadi mentadaburi, makanya tiap malam mereka itu tadarus itu mengkaji Al-Quran secara makna. Ya. Apalagi kita mencari-cari kebenaran kata-kata kita dengan meletakkan ayat-ayat yang tersurat. Ya, makanya tarekat, hakikat itu masih dalam wilayah syariat itu. Ya, masih dia berbicara tentang syariat. Makanya orang yang mengkaji tersirat ini jarang. Ya, jarang. Karena dia harus punya memang wawasan, kuantitas. Ini yang dikatakan ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Itu yang dimaksud itu, orang-orang yang berilmu itu, orang-orang yang paham mengkaji itu. Ya. Makanya kenapa orang-orang itu bisa membuat senjata atau kayak gimana dari Al-Quran. Itu dia cari makna. Berarti ada orang yang paham makna Al-Quran di situ. Sehingga dia bisa membuat senjata dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bisa membuat telepon, bisa membuat baterai, bisa membuat aki, lampu.
Ya, karena mereka di situ ada memang seorang Islam yang ahli sebagai ulul albab yang mampu memaknai Al-Quran secara tersirat. Ya. Ya, entar ya, Bang anak ayah ya, saya ini mau laporan dulu sebentar. Berkah selalu Pak Guru. Ya, nanti kita lanjut anak ayah ya. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hamba. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah. Dengan doa yang sama, Abah Al-Baka. Tadi siapa yang bertanya tadi yang dibawa? Siapa? Kak Nevi? Sebentar kita lihat dulu. Bagaimana caranya mewujudkan sholat ya tadi? Itu Syahadat. bagaimana cara mewujudkan syahadat anak ayah? Mewujudkan syahadat Pak, karena kalau hanya dibaca rasanya kurang tepat. Mewujudkan syahadat anak ayah. Itu kan sahabat beriman ya. Kita kan baru kalau kita baru dilahirkan ya. Kalau kita baru dilahirkan ke dunia ini kita tidak disyahadatkan. Ya, karena apa? Karena pengakuan kita ini untuk turun ke dunia sudah disaksikan, ya. Ini penyaksian ya. Waktu kita masih di rahim ibu itu sebagai penyaksian untuk pengakuan bahwa kamu itu memang akan turun ke dunia dan kamu harus mengakui diriku adalah Tuhan. Ya, maksudnya Allah kayak gitu. Ya, jadi memang kalau kita kaji sulbi surat At-Tariq ya itu sudah semua sudah menjelaskan ya. Surat At-Tariq. Ini Allah saat kita masih dalam rahim ibu ya. Kenapa kita tidak disyahadatkan di situ? Karena kita sudah artinya memegang saksi ya, memegang penyaksian bagaimana bahwa dia itulah Tuhan kita. Ya. Lalu kenapa kita dilahirkan ke dunia, diturunkan ke dunia tidak disyahadatkan? Ya. Ya karena nanti semua akan ada pertanggungjawaban setiap manusia. Ya, kenapa tidak harus orang tua yang mensyahadatkan kita di situ? Ya. Karena belum tentu ya, karena satu manusia satu pertanggungjawaban. Ya, ibu kita ya satu pertanggungjawaban, kita ya satu pertanggungjawaban. Ya, setiap satu manusia yang menyelamatkan dirinya adalah dirinya masing-masing. Ingat, ya, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah yang menyelamatkan. Ya, ingat, makanya tidak disyahadatkan. Cukup kita disolatkan. Karena apa? Karena kita adalah alam ibadah. Ya, alam ibadahnya Allah. Yang dikatakan wallahu alam. Ya, alam ibadahnya Allah. Makanya kita wajib disolatkan. Ya, karena sudah melahirkan satu sosok alamnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana ya saat pelepasan? Ya, saat pelepasan, saat kita sudah berpisah ya, artinya sudah kita memiliki hak-hak di situ diri kita sendiri. Disinilah kita menyatakan syahadat. Ya, timbul rasa tidak mau lagi diikut campur sama orang tua. Ya, timbul rasa tidak mau lagi pokoknya macam-macam ya orang lain untuk mengurus saya. Karena dia sudah memiliki hak tersendiri. Ya, dia tidak mau lagi bergantung kepada orang lain.
Ya, semua pertanggungjawaban dipenuhkan sama dirinya sendiri. Ya, dipenuhkan sama dirinya sendiri. Satu penyelamatan, ya, mungkin ujian, semua akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Ya, pernyataannya. Jadi butuhlah kita dengan pensaksian kita tadi di alam rahim, ya, di alam rahimnya ibu, harus kita buktikan di atas dunia ini apakah kita memang, ya, bertuhankan Allah itu atau tidak. Ya, kalau kita seorang muslim hanya cukup kita menyempurnakan. Ya, tanpa juga kita mengucapkan. Kalau orang yang masih belajar mungkin mu'alaf, ya, habis dia bersahadat mu'alaf, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis itu dia belajar untuk bersahadat, untuk menyempurnakan hakikat Islam ini, bisa. Ya, kita ini bukan Islam karena kita ini Islam karena orang tua, bukan begitu. Ya, jangan mentang-mentang orang tua kita ini Islam, kita itu lantaran Islam, bukan begitu ya. Enggak, kan sudah dikatakan satu manusia satu pertanggungjawaban. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad manusia, Rasulullah utusanku, itulah manusia, itulah utusanku. Tidak ada yang menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Itulah dirinya Allah. Ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu mim ha mim dal. Ya, mim kepala, ha dada, mim perut, dal kaki. Ya, Rasulullah itu utusan. Ya, manusia itu utusanku karena manusia itu diturunkan sudah ada rasa, sudah ada pertanggungjawaban. Atau dikatakan Rasulullah, ruh yang hidup di dalam diri manusia. Ya, Rasulullah. Itulah manusia, ya, yang hidup di dalam diri manusia, itulah utusanku. Ya, bukan karena kita ini orang tua kita haji atau kayak gimana, Islam atau kayak gimana, lantas kita ini sudah Islam. Tidak begitu, ya. Harus kita patut tahu mana yang Tuhan, mana yang hamba. Ya, makanya saya katakan tadi, hamba itu sudah disediakan kodatnya oleh Allah yang tidak bersekutu dengannya. Ya, cuma kita ini kan selama ini mencari-cari diri, mencari-cari hamba dengan cara kita, ya. Hamba itu yang kemanusiaan itu, yang umat itu yang kemanusiaan. Bukan itu hamba, bukan itu umat yang dimaksud. Makanya Nabi Muhammad sudah mengatakan, ya, umatku itu imamam, ya, seorang imam. Ya, seorang imam. Imam itu yang mana? Yang Muhammad itu, mim ha mim dal itu. Itu yang imam tuh. Makanya dia katakan, lihatlah engkau seperti melihat aku sholat. Ya, lihatlah engkau seperti melihat aku sholat. Itu imam. Jadi kita harus berlandaskan seperti Muhammad ini. Ya, sebagai imam, sebagai khalifah. Ya, khalifah itu yang sudah menjalankan 7 sifat tadi, itu dikatakan khalifah. Ya, atau orang-orang yang mukminin. Kalau orang yang sudah menjalankan 7 sifat ini, 7 nur, 7 perjalanan, 7 petala langit, ini orang-orang yang soleh. Ya, 7 perjalanan petala langit, 7 kesadaran, ya, penutup sidrat namanya, ya. Kodat, iradat, sama, basar, kalam, hayat, ya, ilmu. Itu perjalanan 7, ya, 7 petala langit. Ya, kalau 7 perjalanan 7 petala bumi, ada juga di dalam diri kita, tapi tidak kita bahas itu karena alam. Ya, jangan sampai terbentur. Itu yang harus kita bawa. Ya, dan apabila 7 ini sudah dipenuhi di kepalanya, ya, kita ini kan kebanyakan di kepala kita itu kan kemanusiaan, ya. Kemanusiaan. Makanya tata letak ma'ani itu di jidat kita ini. Ma'ani, ma'nawiyah. Ya, makanya nafas itu cuma batas di sini. Kalau lewat ini meninggal orang. Ya. Tercabut di bunubun. Ini batasnya. Ini ma'nawiyah. Ya, kalau kepala ini dibuang otaknya manusia, ya, dilempar sifat kemanusiaannya, dihancurkan sifat kemanusiaannya, dan dimasukkan kodat iradat sama basar kalam hayat ini di dalam, itulah orang-orang yang soleh.
Itulah orang-orang yang sudah amanah. Inilah yang dikatakan sifat-sifatnya Allah yang selamat. Golongan orang-orang yang selamat. Orang-orang yang amanah. Makanya dikatakan, ya ayyuhallazina amanah. Ya ayyuhallazina amanu. Aminun, amanah. Amanah itu aman. Aman itu seorang yang selamat. Ya, inilah yang golongan ini. Ya, golongan sifat Allah ini yang selamat. Ya, ini yang dikatakan orang-orang yang soleh. Tapi kalau kepala kita masih terisi pikiran kita, kemanusiaan kita, akal kita, ya, ini tidak bisa. Memang dia harus kodrat iradat. Memang sudah teruntuk sifat itu. Ya, tapi sifat kemanusiaan tadi tidak bisa mengakuinya. Ya, tidak bisa mengakuinya itu. Ya, karena memang kalau dia mengakuinya bersekutu lagi nanti. Ya, bersekutu. Begitupun kita dalam cara bersahadat. Kalau kita tidak paham dengan syahadat ini, kita sampai juga mati, nggak bakalan tahu mana Tuhan, mana hamba. Ya, nggak bakalan paham kita mana hamba, mana Tuhan. Kan tadi sudah dijelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Kehambaan dari dirinya sendiri, ketuhanan dari dirinya sendiri. Ya, makanya dikatakan qiyamu binafsihi atau laisa kamislihin. Ya, kalau bukan dari dirinya sendiri, hamba ini berarti bukan lagi qiyamu, bukan lagi laisa, karena sudah tercampur dengan yang bersekutu. Ya, makanya dikatakan dia qiyamu, laisa, karena memang hamba itu dari dirinya sendiri, yang tidak bersekutu dengan dirinya sendiri. Maka datanglah yang menjemput manusia itu dalam sakaratul maut adalah yang setara dengannya. Itu dirinya hambanya itu. Ya, yang datang itu, yang setara dengannya. Diri kehambaan bagi dia yang datang. Atau dikatakan diri iksan, diri halus. Itu yang setara tuh, hamba yang tidak bersekutu dengannya. Ya, makanya harus dikenal, gitu ya. Itu yang diri kita yang sebenar-benarnya, yang kosong itu. Jadi syahadat ini kalau kita hanya bilang aduh, ya begini, makanya sahabat beriman orang yang tidak mengetahui syahadat ini langsung melompat nomor 2. Ini dia paling menyusahkan dirinya sendiri. Ya, sholat tidak ada Tuhan, dia berbuat baik Tuhan tidak ada, dia bersedekah Tuhan tidak ada Tuhan gitu ya. Dia hidup dengan sendirinya. Dia hidup dengan sendirinya, hanya kodrat jasad dengan ruh. Ruh itu kan alam ya, makhluk. Sama dengan ruh-ruh hewan tuh, martabatnya. Makanya kita bedanya ini bukan pakai ruh, bukan pakai makhluk, tapi pakai ruhnya Allah yang ditiupkan. Begitu ya. Jadi saat kita seorang Islam, Muslim, ya, dengan kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu tidak usah kita ngomong kalau kita seorang Muslim. Cukup kita menyempurnakan, cukup kita meyakini, ya, bahwa sesungguhnya yang kamu pandang ini, ya, adalah zatnya Allah, ya, dan yang melihat ini adalah Allah itu sendiri. Cukup itu. Ya, jadi dia selalu ada keterikatan. Sifat ini bergerak, dia takut karena ada yang melihat. Ya, ya, gerakan ini, sifat ini dia nggak mau bertingkah, dia nggak mau dia berperilaku karena ada yang melihat. Dan yang dilihat ini dia mampu dia dia mengerti, dia mampu, dia memahami sesungguhnya dia ada yang melihat, dia ada yang menyaksikan dia. Ada yang melihat ini, dia bersaksi, dia melihat itu, yang berbuat itu. Dan yang berbuat juga paham siapa yang melihatnya. Ya, makanya dia dikatakan dia bersaksi atas dirinya sendiri, kehambaan dengan dirinya. Ya, begitu. Cukup kita di situ saja. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Katanya apa itu? Katanya alam ini, katanya Muhammad ini, mim ha mim dal tadi. Ya, katanya itu. Karena sudah ada yang melihat tuh. Ya, yang melihat ini kan di dalam nih. Ya, yang kosong itu yang melihat. Asyhadu alla ilaha illallah, katanya Muhammad, katanya jasad ini. Ya, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Lalu Allah mengatakan bagaimana? Yang melihat ini, terima kasih Engkau telah mematuhiku.
Terima kasih engkau telah memujiku. Terima kasih engkau telah mematuhi tafakur kepadaku, taat kepadaku. Karena dia sudah melihat. Kenapa? Itu yang dia inginkan. Ya, perbuatan-perbuatan yang dikatakan mutmainah itulah yang dia inginkan, penyaksian ini. Makanya hanya kita cukup menyaksikan perbuatan-perbuatan kita itu sendiri dengan kebaikan. Ya, cukup kita menyaksikan, cukup kita memperlihatkan. Ya, kebaikan mutmainah itu. Nah, tapi dengan pentajalian tadi, pentajalian harus kita benar-benar memang akui. Ya, harus kita akui. Ya, bahwa kita ini adalah alam, ya, atau dikatakan Muhammad. Nah, tapi kalau kita menuju kepada ilmu, inilah Allah, inilah zat. Ya, atau dikatakan bi alaihim, zat, atau dikatakan bi alaihim, atau dikatakan batin yang terlihat, batin yang berdiri sendirinya, qiyamu binafsihi. Ya, itu. Makanya dengan gagahnya dia berdiri di dalam sholat, ya, dia memeluk diri alamnya, dia memeluk diri Muhammadnya, gagahnya dia berdiri. Ya, begitu. Jadi cukup kita hanya mampu memahami, cuma kita cukup menyempurnakan. Tapi kalau orang yang mu'alaf, asyhadu an la ilaha illallah, ya, kata Muhammadnya, ya, dia tutup mata, dia memandang batinnya, ya, dia memandang batinnya, dia memandang nyawanya, ya. Pas di situ dia sudah tidak merasa melihat dirinya lagi yang duduk di situ. Ya, dia tidak lagi merasa melihat dirinya bahwa dirinya yang duduk di situ, sudah kuat imannya, sudah memang mantap imannya, isbatul yakin, baru dia mampu membuka mata. Kalau dia belum yakin, hati-hati, jangan dulu membuka mata. Ya, kafir kita. Ya, kafir kita. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita menutup mata, pandang ke batin kita. Ya. Ini yang mengaku ini Muhammad, ya, jasad kita ini. Tiada Tuhan selain engkau, ya zatku. Ya, zat itu di kolbi, nyawa itu. Ya, itu zat, nyawa namanya. Sampai kita tidak merasa memiliki kita lagi yang duduk, ya, tidak lagi merasa memiliki yang duduk di situ, baru kita mengatakan, ya, lalu Allah di situ mengatakan Muhammad Rasulullah. Saat kita membuka mata baru kita melihat diri jasad kita. Ya, dialah yang melihat tuh. Ya, yang dari dalam tadi dia yang melihat. Muhammad Rasulullah. Di situ sahabat beriman. Ya, jadi butuh penyempurnaan, ya. Itu berarti kita sudah paham tuh. Oh, mana yang hamba, mana yang Tuhan, ya. Yang hamba jatuh kepada zat yang bernama Allah, ya. Tapi dia berbuat, zat ini dia berbuat atas dasar dengan keinginan yang memiliki tadi nih, dengan keinginan yang berdiri ini, dengan keinginan yang melihat ini, ya. Melihat apel, pengen apa? Pengen beli, ya. Lihat apel, pengen beli. Sifat melayanin, ambil dompet, ya. Sifat, ya, sifat atau dikatakan zat Allah tadi, atau dikatakan hamba, ya. Dia menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia ngambil uang di dompetnya, keluarin, baru pergi menuju ke apel, ambil. Dia makan. Siapa yang rasa? Siapa yang kenyang? Yang rasa adalah Tuhan, yang kenyang adalah alam. Ya, begitu. Kita nggak ada rasa. Yang rasa itu dia. Pokoknya yang menyelimuti seluruh tubuh manusia, yang merasakan itu dia. Kita hanya cukup mengalami, ya, mengalami rasa tadi, menerima rasa tadi, rasa kenyang, ya, rasa ini, rasa itu. Kita hanya mengalami tadi, ya. Tapi yang merasakan itu kita hanya mengalami kenyang, tapi kita bukan kita yang merasakan, dia yang merasakan. Ya, begitu sahabat beriman. Bukan berarti dia makan, ya, tapi yang memiliki rasa itu dia. Kita yang kenyang, ya, alamnya yang kenyang, yang mengalami tadi. Inilah satu perpaduan,
ya, berkeinginan, berkehendak, perbuatan. Ini yang dikatakan berhubungan, merasakan, mengalami. Ini yang dikatakan tauhid, tafrid, dan tajrid. Harus begitu, ya. Kalau kita menyempurnakan syahadat, ya, berarti udah tahu itu hamba, ya. Hamba adalah zat yang bernama Allah atau dikatakan sifat, ya. Inilah Tuhan Allah yang sebagai rahmatan fil alamin atau Allah untuk Tuhan sekalian alam, ya. Menyaksikan itulah makna syahadat, ya. Itu Allah itu, ya, sebagai Tuhan rahmatan fil alamin, ya. Allah kalau dia menuju ke dalam diri dikatakan lillah, ya. Begitu sahabat beriman. Makanya dia memiliki tadabbur sendiri yang kosong tuh, ya. Jadi begitu, ya, cukup kita menyempurnakan. Jangan kita asal kita memang orang tua Islam, lantas kita tidak. Kalau kita belum bersyahadat, makanya sholat itu nomor 2, ya. Nomor 2, Allah menempatkan di rukun Islam itu biar kita tahu, kenal aku dulu katanya, ya, kenal aku dulu baru kamu sholat, ya. Makanya dijatuh nomor 2 sholat itu. Kalau kita kan kagak, ya, langsung loncat tuh, terbalik kita, langsung nomor 2. Ya, akhirnya kita sholat, tidak ada Tuhan, tidak ada hamba. Hanya apa? Hanya manusia di situ dengan keakuan dirinya sendiri. Akhirnya, kita selama ini beranggapan pahala kita sudah banyak. Ya, padahal kita ngumpul-ngumpul dosa di masjid. Ya, karena yang berdiri siapa? Yang berdiri manusia. Ya, di dalam masjid sudah injak-injak sejadah lah, ya, sudah main ruku-ruku segala lah. Padahal semua itu adalah Al-Quran, sejadah Al-Quran, ya. Begitu sahabat beriman, makanya banyak dosa. Ya, jadi harus kita menetapkan. Jadi udah paham, oh ini hamba. Makanya sahabat beriman kalau dalam sholat itu kan, kalau kita sudah menempuh di situ, dia yang seakan-akan perintah tuh. Ya, kamu ruku, dia ruku, kita ruku. Kamu sujud, dia sujud. Ya, seakan-akan kita digerakkan olehnya. Kalau kita memang sudah lebur, ya, digerakkan oleh dirinya. Ya, bukan lagi kita merasa kita yang bergerak. Ya, mungkin belum kita dapatkan nanti kalau kita sudah biasakan, ya, kita sudah memang artinya butuh keyakinan, ya. Itu yang akan kita rasakan nanti dalam sholat. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita jadi sahabat beriman, ya, makanya kalau kita berbicara tentang agama dan Tuhan, ya, kita ini tidak terlepas daripada nilai, ya, sebuah hakikat. Pandangan sebuah hakikat namanya. Karena hubungan kita ini dengan Allah ini adalah hubungan hakikat, hubungan rasa. Ya, kalau kita belum bisa mendirikan artinya tuntutan Allah terhadap diri kita, yaitu menyediakan kodat-kodat hakikat yang rasa tadi yang telah berjanji untuk menyembahnya, maka kita belum layak dikatakan sebagai wujud yang bersaksi. Ya, makanya kita wajib mengkaji kenapa kelengkapan dalam pandangan itu terjadinya wujud sifat menyembah dan disembah. Ya, dari kodat dia sendiri. Inilah kewajiban kita sahabat beriman. Ya. Selayaknya kita itu membaca syahadat, aku bersaksi, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku, ya, dan aku bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tetapi perlu pemahaman dan pengkajian lebih dalam. Ya, pernyataan tadi inilah yang disebut dengan tadabbur.
Ya, atau dikatakan ikro ya Rasulullah, tadabur diri, membaca diri. Ya, jadi dalam kita melaksanakan hakikat rasa kepada Allah ini, maka kita harus mendapatkan kodat Allah, ya, jasad Allah. Ya, yang katakan aku bersifat pada kodatku, atau dikatakan aku bersifat pada zatku. Ya, aku bersifat pada kodatku sendiri. Ini harus nyata. Ya, kenapa hamba Allah? Ya, kalau utusan mengenai Tuhan, sembah dan menyembah, ya, Allah sudah katakan. Ya, al-wahidun wal-wahudun, al-ma'budun. Hanya satunya diriku yang bisa menghadap kepadaku. Artinya sifat ahadun dan wahidun yang tadi dalam ma'budun, dia membutuhkan kajian atau tadabur yang lebih jelas. Ya, bukan artinya di dalam tugas hakikat ini mendapatkan kodat yang tempat bersifat dalam rangka kita menghadap kepada Tuhan yang bernama Allah. Ya, tapi kita menetapkan diri kemanusiaan dalam kaji kodat Tuhan. Nah, kalau kita menetapkan kaji Tuhan dalam kodat kemanusiaan, ini adalah suatu kesalahan besar. Ya, makanya tidak ada yang menyembah, tidak ada yang bisa menyembah Allah, ya, di diri kita ini, melainkan sifat dan zat atau kodatnya semata. Ya, makanya berfungsi kita, ya, akan menjadi suatu wujudullah, ya, wujud oleh Allah apabila pensaksian kita ini sudah bagus dan betul-betul bisa menghadirkan yang dikatakan al-hadun al-ma'buduni dan dikatakan al-wahidun. Ya, bagaimana satunya dia menyembah kepada dirinya yang satu, sehingga kita menyaksikan tersebut pada fardu ain, wajib menyaksikan. Aneh, tapi nyata. Kita ni cuma seujung kuku ulama. Jangan baru baca macam satu tafsir lah, bacanya lah ke ubang. Jangan. Ya, bukan kita mencari diri kita, ya. Ya, bukan kita mencari diri kita, ya. Bukan kita mencari diri kita, terus kita ingin bertemu, ya, bertemu Allah, ya, ingat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ya, yang sholat itu siapa, yang mendapat perintah sholat itu siapa, yang berjanji akan sholat itu siapa. Makanya pikirkan dengan jelas, semua yang kita kaji ini adalah, ya, kodat umat dan Allah dalam diri yang mana kita harus mengantarkan kodat ini kembali kepada Dia dalam bentuk menyembah dan disembah. Inilah yang dikatakan sifat bersaksi. Jangan dulu kita mencari mana kodat diri yang bersaksi, tetapi bisakah kita mendapatkan kesaksian tadi di dalam kita menjalankan perintah hakikat daripada Allah tersebut. Ya, harusnya timbul suatu nalar kita di dalam kita bagaimana berpikir, ya. Kalau memang kodatnya aku, kodatnya Allah sendirinya, itu sifat daripada pengakuan daripada sifat itu sendiri. Yang mana kesempurnaan pengakuan ini yang akan mencuat terjadinya pensaksian. Kalau diri yang saksi itu rahasia besar Allah. Tidak mungkin ada penayangannya di dalam acara kajian, sahabat beriman. Ya. Ya, kecuali telah dia menjadi satu wujud yang berdiri, tapi bukanlah diri. Jadi kalau kita ingin memakai pola keumatan untuk menghadap Allah, kaji diri. Yang dikaji diri siapa? Yang diperintahkan mencari diri siapa? Yang diperintahkan mencari diriku sendiri. Man arufa nafsahu faqad aruha jarabahu. Ya, itu yang mencari dirinya sendiri. Ya, atau artinya di situ sifatnya yang mencari diri ketuhanannya. Ya, sifatnya tadi yang sudah baik-baik tadi itu, karena dia sudah merasa ini yang bersifat ini adalah Allah.
Ya, nanti Allah ini dia berjumpa dengan kepemilikan nama ini. Ya, artinya di situ Tuhan, ketuhanan mencari Tuhan. Ya, dia sudah sadar di sini bahwa ini adalah gerakan Allah. Hidupnya Allah, ya, sifatnya Allah. Nah, inilah yang akan mencari Tuhan. Ya. Nah, begitu. Oh, berarti sudah paham. Oh, berarti sifat-sifat inilah, ya, tidak lain selain di dirinya. Karena dari keinginan yang dia inginkan begini harus begitu. Ya, bukan dia inginkan yang jelek-jelek ya, yang inginkan yang baik-baik. Oh, berarti ini dari keinginannya. Nah, di situ diperjumpakan sudah kita dengan Tuhan itu. Semua keinginan, kemauan Tuhan seperti ini jalannya. Ya. Nah, jangan lagi kita menyetir-nyetir di situ, kita masuk-masuk lagi, baru kita nyetir-nyetir. Ya. Nyetir-nyetir bawa kemana? Bawa ke tempat judi. Ya. Macam-macam. Kita bawa di tempat-tempat minuman-minuman keras. Ya. Tempat-tempat apa namanya? Hiburan malam. Nah, itu orang yang nyetir-nyetir. Dia mengatur-ngatur kehidupan Allah. Ya, padahal sudah sudah dikatakan bismillah, ya. Alif lenyap dalam huruf ba. Seharusnya yang Allah itu yang mengatur kehidupan kita, karena dia yang menghidupi kita. Ya, bukan kita yang mengatur kehidupan, bukan kita yang mengatur Allah, ya. Bukan kita yang mengatur hidup. Ya. Nah, dia yang seharusnya mengatur kita. Ya. Nah, makanya dia tidak ada bersifat mengatur, ya, tapi dengan ketuhanannya tadi timbullah sifatnya tadi, dengan dia ingin menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan nama Allah, maka kujadikan umat. Ya. Nah, gitu sahabat beriman. Jadi udah paham, oh, bersaksi. Jadi kalau kita ada keluarga untuk membelajarkan penyaksian atau seorang mu'alaf dengan cara itu. Makanya orang yang memu'alafkan seseorang itu harus dibimbing betul-betul tuh. Ya, sampai dia menuju tadi kemabruran apa yang dia syahadatkan. Ya, tidak bisa langsung disimpan begitu saja, harus disempurnakan. Karena pertanggungjawaban. Ya. Karena pertanggungjawaban. Ya. Kasih mu'alaf 17 orang, 10 orang sampai ratusan orang itu harus ada pertanggungjawaban di 100 orang itu. Ya, harus dia duduk sampai di mabrur dia. Ya, betul-betul dia Islam. Ya, bukan secara agama Islam, ya. Secara Islam. Ya, secara dia menemukan dirinya. Mana yang hamba, mana yang Tuhan. Ya, begitu sahabat beriman. Jadi kita umat Islam cukup kita menyempurnakan dengan pandangan tadi. Ya, nah gitu. Ya, makanya kebenaran kita dalam sebuah syahadat itu adalah kebenaran seseorang, yaitu dia telah memberikan kesaksiannya kepada Allah di dunia dengan mencari diri yang bersaksi, ya, dan diri yang disaksikan. Ya, makanya kalau kita berbicara kebenaran syahadat adalah tiang dari segala ibadah. Ya, makanya dia nomor 1 tuh di rukun Islam. Ya, kenapa? Nah, disitulah terjawabnya semua. Mana Tuhan, mana hamba. Ya. Nah, tapi kita ini kan enggak, ya. Kita ngatur-ngatur sendiri. Ngatur kita. Ya, sholat, ngaji. Perintahin tuh. Waalaikumsalam. Ya. Kalau ada anak kita sholat. Nah. Ya, ngaji. Tidak pernah kita mengajarkan di anak kita untuk bagaimana mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Amalan jadikan nomor 1, Tuhan dijadikan nomor 2. Ya. Ya, perkenalkan sifat-sifat Allah. Ya, sifat manawiyah,
sifat nafsiyah, salbiyah, perkenalkan. Ya, kita lihat dari sesuai dengan umurnya. Kalau dia sudah mampu bertanya siapa itu Tuhan Ma, siapa itu Allah. Ini kita orang tua jawabnya bagaimana? Ya palingan kita juga orang tua yang tidak tahu apa-apa, ya Tuhan di langit. Nah, di langit. Ngapain di langit Ma? Tuhan duduk di atas arsinya. Ya, wih kayak dewa ya. Duduk di atas kursinya. Masya Allah. Kenapa? Karena kita juga orang tua tidak memiliki ilmu, dan kita memberikan wawasan kepada anak. Ya begitu. Nanti anak ini kalau sudah dewasa dia hanya meyakini Tuhan itu di langit. Ya, jadi ya terikut-ikut semua mengatakan Tuhan di langit. Ya, kalau Tuhan di langit, aku di sini, wow, mantap tuh ya. Berhala namanya. Coba lihat model berhala. Ya Tuhannya tuh lain. Ya jauh dia. Makanya dikatakan tauhid. Tauhid itu kan berhubungan. Ya, bukan Tuhan di sana, aku di sini. Tauhid, tahu. Ya. Tauhi. Ya, ada dal di situ. Ya. Begitu caranya sahabat beriman ya. Kita tingkatkan, ada anak kita ya, nggak apa-apa kita suruh dia sholat, tapi jangan kita lupa kenalkan dia sifat-sifat Allah ya sesuai dengan umurnya ya, karena nanti suatu saat nanti dia akan bertanya siapa Tuhan itu Ma ya. Ini anak-anak sudah dicapai oleh kesadaran sejati ya. Atau dikatakan sudah balik ya. Kalau balik dalam syariat itu kan umur 17 tahun ya. Tapi kalau balik dalam hakikat sudah sampai dia bertanya kepada Tuhan itu siapa, itu dia sudah balik namanya. Kesadaran sejati, dia mulai ingin mengenal Tuhan. Itu dikatakan balik ya. Apa urusannya dengan umur? Kalau balik itu sudah sampai umur sekian baru sholat, apa urusannya dengan umur? Ibadah itu apa urusannya dengan umur? Kecuali umur sudah 15 tahun, 12 tahun gitu baru sholat gitu. Kenapa tidak harus umur 7 tahun? Yang penting dia sudah tahu berjalan. Kenapa? Apa masalahnya dengan umur? Harus balik-balik segala. Ya, makanya jangan hanya kita berpikir psikologis terus. Ya, terbentur dengan di dalam diri kita. Terbentur. Apakah Tuhan itu melihat umur? Yang mau bersembah kepadanya, yang mau menyembah kepadanya, melihat umur gitu? Ya, aduh saya nggak mau sama kamu karena kamu masih umur 13 tahun. Oh gak nanti kamu balik dulu baru umur balik baru kamu bisa sholat sama saya ya. Nggak begitu. Ya, yang penting yang dikatakan hakikat tadi balik, yaitu naiknya kesadaran sejati manusia. Kesadaran sejati itu orang ingin yang mengenal Tuhan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dikatakan balik. Ya, bukan balik dewasa gitu ya. Makanya amalia, ya. Makanya jangan semua harus amalia, ya. Kalau semua hanya amalia ya, itu artinya ya bahaya sahabat beriman ya. Bukan bahaya, kita sudah kafir sindik namanya. Ya, kafir batin. Kalau kita semua mengukur kekuasaan Allah itu dengan amalia, secara amalia. Ya, mengukur kekuasaan Allah itu dengan secara akal kita. Ya, mengukur kebesaran Allah itu dengan pikiran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kafir sindik namanya. Kafir batin. Seakan-akan kekuasaan Allah itu kita batasi. Ya, barang siapa yang mau bersujud ya silakan. Makanya kadang-kadang ada kata-kata orang harus wali belajar begini, ya, harus ustadz belajar begini, ya, harus ulama belajar ilmu begini. Tidak bisa dibatasi, ya, kebesaran Allah itu. Ya, siapapun
Kalau mau pengen belajar, belajar. Karena memang tidak bisa dibatasi kekuasaan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tama, saudara. Ya, tidak boleh dibatasi. Makanya kalau kita membatasi itu ya, makanya kebanyakan kita kodrat kita amalia ya untuk mencapai ketuhanan. Bagaimana tuh? Ya, kodrat kita amalia untuk mencapai dalam sholat, untuk mencapai kerohanian yang nggak mampu kita. Ya, sama halnya kayak kemarin kita katakan kayak kerbau, ya, kayak kerbau dia menanduk tebing. Kalau bukan tanduknya patah ya kepalanya picak. Ya, karena semua dalam kerohanian, dalam sifat ibadah dia membawa tentang amalia. Ya. Kalau kita amalia tidak mampu bertajalli di situ. Tidak mampu. Ya, harus ada ilmunya. Ya. Nah, makanya kalau kita dituntut syahadat itu harus juga 24 jam. Ya, berarti hakikat Allah yang kita sampaikan dan kita saksikan dalam rangka asyhadu. Ya, nah, itu yang tidak bisa dilupakan lagi kita. Ya, selama 24 jam kita melihat diri kita ini wal zahiru rabbi wal batinu abdi. Ya, nah, timbul pemikiran kita bagaimana bisa kita mengingat Allah dalam 24 jam. Dengan kesadaran mutlak tadi, kita memandang tubuh kita. Apa yang harus kita saksikan? Perantara apa Allah menghalalkan penyaksiannya, sehingga nyatalah sebuah syahadat itu pada diri kita. Dikatakan nyata itu sahabat beriman, harus nyata pada mata, nyata pada telinga, nyata semuanya. Ya, kata nyata pada hayat, maka di sini dikatakan dituntut afdolu zikri fa'alam annahu fa'ilaha illallah. Ya, afdolu zikri fa'alam annahu fa'ilaha illallah. Afdolnya sebuah zikir atau mengingatku, kata Allah, fa'alam annahu, setelah engkau mengenal aku. Ya, kalau engkau sudah mengenal aku, kalau sudah kenal aku, pasti aku terlihat. Ya, pasti aku terlihat. Fa'alam annahu la ilaha illallah, yaitu di dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuhlah keputusan dari la ilah itu menjadi kalimat ma'rifatullah. Ya, setelah itu yang kalimatul haq itu Muhammad Rasulullah, mana kalimat yang telah hidup dan nyata, itulah yang dikatakan ma'rifatul ruh dalam mengkaji Muhammad Rasulullah. Apa itu ma'rifatul ruh hamba Allah? Inilah kajian mengenal diri. Ya, kalau kita mengenal diri itu bukan dalam arti kata diri kita. Ya, diri siapa-siapa. Yang harus dikenal, tetapi diri yang berdiri, mana diri yang dikenal. Siapa yang mengenal diri itu? Inilah jawabannya. Ya, makanya Allah memudahkan kepada setiap yang berilmu dalam surat Al-Mu'minun. Ya, apabila belum selesai bertauhid kepada Allah, belum selesai hubunganmu kepada Allah, maka semua perbuatan berikutnya dalam rukun Islam tidak akan mendapatkan kenyataan. Ya, itu. Barang siapa yang mengingkari ayat-ayatku, kata Allah, yang tidak percaya dengan perjumpaanku, segala amal perbuatan mereka tidak akan kuterima atau tidak akan pernah kutimbang di akhirat. Surat Al-Kahfi 105 ya. Jadi tauhid adalah ilmu tertinggi.
Ya, makanya berulang kali saya sampaikan tertinggi dari apa? Ya, bukan ada yang rendah, bukan ada yang tinggi. Tertinggi itu adalah syarat utama yang harus pasti diselesaikan seluruh umat muslim. Makanya tauhid itu di atas dalam rukun Islam. Ya, kenapa dikatakan di awal? Karena itulah dasarnya terjadinya ada kodrat Tuhan dan ada kodrat umat. Rumus Allah itu tauhid, ya, yaitu la ilaha illallah, satu batang tubuh manusia. Ya, syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Ya, zahir dan batin, rasa dan kolbi juga nama dari wujud itu, yaitu Allah. Semua yang kita kerjakan terhimpun di dalam la ilaha illallah. Artinya kebenaran yang akan kita ucapkan tadi, perbuatan di sini sang kholik dan makhluk, antara kholik dan makhluknya terhimpun dalam satu kalimat, itu dinamakan kalimat wujud, yaitu kalimat ada namanya. Ya, tahap pertama ada wujud, berarti la ilaha illallah. Apa yang ada? Wujud berpasangan dengan maujud, rasa berpasangan dengan zohir, yaitu yang wujud. Berarti yang bisa disaksikan adalah yang ada dan yang terlihat. Ujul wal maujud. Kalau maujudnya, kalau ada Allah itu berarti ada maujudnya. Ya, inilah sebuah kajian yang sangat luar biasa para jamaah. Ya, mungkin kita belum pernah mendengarkan kepada orang-orang lain, ya, atau kepada guru-guru lain. Ya, berarti kalau la ilaha illallah dalam marifatullah, Muhammad Rasulullah dalam marifatullah, atau mengenal diri, berarti tuntunan syariat, hakikat, marifat, hakikat, tarekat, dan marifat harus terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Maka jatuh kalimat la ilaha illallah itu berkodat nafis isbat. Apa yang dikatakan nafis isbat? La ilaha illallah adalah wujud, Muhammad Rasulullah adalah maujud. Ya, maujud adalah persekutuan bagi Allah. Tapi kalau dalam sholat, ya, tapi kalau dalam syahadat tidak ada persekutuan. Ya, dia alamnya, dia zatnya. Ya, tapi kalau dalam sholat yang dinafiskan itu yang maujud, yang kemanusiaan. Ya, yang kemanusiaan bagi kita. Ya, jadi udah paham ya. Begitu sahabat beriman. Jadi kalau kita yang belum bersyahadat, belum menyempurnakan, kita sempurnakan. Ya. Atau kita tahap belajar nggak apa-apa ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita menutup mata, memandang ke dalam kolbi kita. Ya, jangan dulu kita membuka mata kalau kita masih merasa kita yang duduk. Ya. Mungkin di situ ada 2 detik, 3 detik, 4 detik tidak merasa diri kita yang duduk. Buka mata, baru kita cepat mengambil tindakan ya. Cepat mengambil tindakan. Ya, makanya kalau kamu tidak cepat mengambil tindakan, keberkahan tadi akan pergi lagi. Ya, makanya kadang-kadang dia datang itu sekilas ya. Makanya kadang-kadang dia datang itu sekilas. Begitupun juga dalam sholat. Ya, saat kita mengangkat takbir Allah, ya, pas dia tidak lagi kita merasa diri kita di situ yang berdiri, ya baru kita mengatakan Akbar, cepat. Ya, inilah kamu katanya, inilah kebesaranmu ya Allah. Dan kita peluk di situ, ya, alamnya itu, jasadnya. Baru kita minta di situ, ya Allah, apa yang kamu hajatkan? Karena apa? Karena merugilah. Ya, saat kita tidak lagi merasa memiliki, itu berarti dia datang. Ya, merugi kalau kita tidak menyampaikan hajat itu. Karena apa? Dia sebentar akan pergi lagi. Ya, dia akan pergi. Ya, begitu sahabat beriman. Makanya dikatakan orang-orang yang berilmu, ya, datangnya Allah dari awal itu akhir bagi diriku. Karena apa? Karena nanti sebentar sujud dan berdiri lagi belum tentu kamu seperti itu.
Ya, gitu. Ya, makanya kemanusiaan itu, sifat kemanusiaan itu tetap masih ada, ya. Tapi yang dikukuhkan di dalam sholat itu adalah ihramnya. Ihram ini saat kita takbir, itu yang harus kita jaga dalam sholat. Usahakan di situ sampai betul-betul yang berdiri itu adalah Allah semata. Ini yang dikatakan sholat husto. Ya, berdirilah engkau dengan khusyuk hanya Allah Ta'ala. Ini yang harus dijaga. Pas hati kita di situ tidak memiliki rasa lagi bahwa kita yang berdiri satu detik, 2 detik, 3 detik langsung kita mengucapkan Allahu Akbar, baru kita bermunajat apa yang kita inginkan. Ya, karena apa? Nanti sebentar tidak akan lagi begitu, ya, sahabat beriman. Tapi kita sudah menghalalkan gerakan kita dengan kita sudah mampu mentajalikan. Berarti sudah halal tuh gerakan. Ya, tinggal kita ikuti. Ya, jangan kita putus di kolbi saat sholat. Ya, putus di kolbi, di hati kita markuba jantung. Ya, makanya susah kalau kita berpikiran keluar tuh. Ya, kalau kita fokusnya di situ susah kita mau berpikiran keluar. Ya, karena apa? Karena kita belum mengenal diri kita. Ya, makanya pikirannya di luar melayang-layang karena kita belum mengenal diri kita. Mana diri kita itu yang kosong itu. Makanya tempat kita di situ. Ya, ya, begitupun juga syahadat. Saat kamu duduk, asyhadu la ilaha illallah, pandang ke kolbimu, pandang ke dirimu, asal dulu. Ya, ya, saat kamu tidak lagi merasa dirimu di situ, ya, atau 1 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, baru kamu mengucapkan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kamu melihat dirimu. Ya, di situ sudah diijabah oleh Allah. Yang penting kamu tidak lagi merasa, di situ Allah sudah datang. Ya, makanya sudah dikatakan di dalam kursinya Allah, kalau kamu ada, saya tidak ada. Ya, kalau kamu tidak ada, saya pasti akan ada. Ya, makanya dia tidak pernah bohong tuh. Apapun yang kita kerjakan pasti dia datang. Ya, gitu. Pasti nanti suatu nanti pasti akan detik itu, mungkin besok, mungkin hari itu akan ada keberkahan yang akan datang. Ada keberkahan yang akan muncul di hidup kita. Kalau kita sudah mampu. Ya. Begitupun juga kita berdoa, ya. Berdoa mau minta apa, munajat kita apa. Ya, saat kita memandang kolbi kita, ya, kita masuk ke dalam diri kita yang kosong itu, ya. Dan kita tidak lagi merasa kita di situ yang berdoa, bahwa yang berdoa itu adalah zatnya Allah, yaitu Allah sendiri yang berdoa. Ya, baru kita panjatkan munajat kita, ya Allah, cepat-cepat ya. Jangan, ya Allah ya. Bukan cepat-cepat mengatakan, cepat-cepat dengan pandangan. Ya, ya Allah, saya ada masalah sedikit dengan ini, masalah urusan hari-hari. Ya, tapi dengan pandangan. Kalau dengan ucapan itu agak lama, tapi dengan pandangan. Ya, jadi di situ sudah baru kita mengatakan, pas dia muncul kemanusiaan, baru kita mengatakan amin. Ya, Allah yang berdoa, Tuhan yang mengaminkan. Ya, begitu sahabat beriman. Karena memang tidak ada yang bisa fokus dalam 4 rakaat itu, ya. Ali bin Abi Thalib nggak mampu. Kenapa? Yang didapatkan cuma awal tadi. Ihram namanya. Ihram itu menyatu. Ya. Makanya dia sudah katakan, tidak akan aku sembah kepada Allah kalau Tuhanku aku tidak bisa lihat. Ya, aku tidak akan menyembah kepada Tuhan kalau Tuhanku tidak bisa kulihat. Tapi cukup dalam satu ihram tadi, berdiri tadi. Ya, begitu sahabat beriman. Karena kita ini memang alami, ya. Tetap kembali kepada perasaan kemanusiaan. Tapi sudah dihalalkan oleh gerakan. Ya, dihalalkan oleh tadi yang pertama kita bertajali tadi. Ihram namanya sudah menyatu. Ya, cukup kita hanya memandang ke kolbi. Tidak putus, ya.
Begitu. Jangan 4 rakaat itu harus fokus kepada Tuhan. Tidak ya. Yang kita jaga itu yang husto itu, yang berdiri itu. Ya, makanya dikatakan ihram. Ihram itu menyatu. Ya, baju pakaian haji itu kan baju ihram ya. Tidak ada lagi jahitan. Artinya tidak ada batasan di situ. Makanya kenapa disuruh kamu perintah langsung meluk dia. Ya. Meluk itu artinya kamu sudah menginginkan apa hajatmu di situ. Kamu peluk dia. Ya Allah, aku mau pengen ini ya Allah. Peluk dengan erat-erat itu jasadnya itu. Peluk dengan erat-erat itu badannya tuh. Ya, dengan zatnya itu peluk. Sesungguhnya inilah yang ku cari-cari selama ini. Nanti dia sebentar nggak ada lagi gitu. Ya. Begitu sahabat beriman. Makanya orang-orang wali-wali dulu, wali-wali kita dulu, ya, kalau itu awal daripadaku, itu akhir daripadaku. Akhirnya tidak mungkin lagi dia nanti sujud dan berdiri mendapatkan hal seperti itu karena sudah bukan ihram. Ya, kita hanya cukup menghalalkan gerakan kita, yaitu memandang ke dalam kolbi, ya, luput di dalam kekosongan tadi. Biar apa? Biar pikiran di luar itu tidak masuk atau dikatakan setan. Ya. Iya. Belum bisa ketemu aku sejati berarti Pak Ustaz. Ya sudah ketemu, ya yang aku sejati tadi. Ya, itulah yang memerintahkan dalam sholat. Ya, yang memerintahkan dia ruku, dia memerintahkan dia sujud, ya. Jadi yang berperilaku itu sifatnya. Ya, yang bergerak itu sifatnya. Gitu sahabat beriman. Ya, karena kita sudah menghalalkan di ihram tadi ya, ihram tadi, dialah yang menyaksikan di situ sebagai ketuhanan ketunggalannya. Dia melihat sifatnya yang menuruti apa kehendaknya di situ. Sujud kamu dia sujud. Ya. Cuma kita tidak bisa keluar dari pandangan kolbi ya. Salat itu begitu, ya. Makanya dikatakan atur saf itu, luruskan saf itu, rapatkan saf itu. Ya, bukan rapatkan kaki ya. Kalau syariat rapatkan kaki. Itu yang kita pandang ya. Biar iblis itu nggak masuk, pandangnya di kolbi. Ya. Tapi kalau syariat itu dia hanya dalam peraturan kemanusiaan. Ya, biar kita itu kelihatan rapi ya. Itu Nurul Islam namanya ya. Nurul Islam. Makanya imam kita di depan itu sebagai imam Nurul Islam. Ya, imam untuk menata kita lebih rapi. Ya, tapi bukan imam sholat kita. Imam sholat kita itu yang dikatakan imamah. Ya, Muhammad di dalam diri kita. Itulah yang kusuk. Jadi kita hanya memandang kepada yang kusuk itu. Di kolbi itu dia. Yang kosong itu. Ya, lihatlah aku seperti engkau melihat aku sholat. Itu kita pandangnya di situ. Ya, di diri Muhammad. Atau dikatakan zat tadi. Ya, alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kita mandangnya. Ya, jadi tidak ada manusia yang khusyuk itu. Ya, tidak ada manusia yang khusyuk. Tidak ada manusia yang mampu khusyuk. Melainkan Allah itu yang khusyuk. Kita hanya cukup menyaksikan di situ yang khusyuk itu. Karena apa? Hukumnya kan fardu ain. Wajib kita menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya kan fardu ain. Ya, wajib menyaksikan yang khusyuk itu. Ya, makanya berpindahnya di situ, berpindahnya kemanusiaan menuju kerohanian. Itu dikatakan miraj. Ya, perjalanan malam hari. Ya, perjalanan malam hari itu dikatakan gelap karena kita sudah memandang kepada kolbi yang gelap. Satu kejadian pada malam hari dikatakan Isra dan Miraj. Ya, mana yang gelap, mana yang malam, itu di kolbi kita gelap, sukunia, kosong, ya, hitam, ma'rifat, ya, atau dikatakan maut. Itu sukun itu yang gelap itu. Kita di situ, makanya diperjalankan pada malam hari itu, ya. Makanya dikatakan perjalanan Isra Mi'raj, bukan perjalanan pada malam hari ya. Pada malam hari. Malam itu dikatakan maghrib itu dikatakan sukun itu dikatakan gelap.
Ya gitu, sahabat beriman kalau menuju hakikatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak mampu, ya. Tidak mampu. Tidak mampu fokus sampai sampai rakaat selesai. Ya. Karena memang yang dipertahankan awal, ya, gitu sholat. Cuma kita harus memandang ke dalam kolbi tadi, ya, tidak bisa putus karena di situ makanya di situ dikatakan usoli, ya, usoli ta'ala. Ya, alhamdulillah, usoli itu asal usulnya diri. Nah, mana asal usul kita, diri kita dulu yang dijadikan di situ, yang kosong itu di kolbi itu. Ya, titiknya di sebelah kiri. Ya, yang menghidupkan jantung. Itu di situ kita tempatnya, yang kosong itu. Ya, kalau yang terlihat ini bukan kita, ya. Yang terlihat ini bukan kita, ini alam kita. Ini alam namanya. Ya, alam diri kita. Makanya dia hidup ini karena ada yang kosong tadi. Ya, makanya yang dia hidup ini alam karena ada yang kosong tadi. Makanya harus kita mengimani sesungguhnya yang terlihat itu adalah yang kosong. Ya, yang kosong itulah adalah yang terlihat. Ini wajibul wujudnya sudah kuat. Ya, dia mengimani sesuatu yang ada, sesungguhnya tiada yang ada. Ya, atau dikatakan wajibul wujud. Ya, makanya dikatakan di surat Maryam itu dikatakan ya sesungguhnya manusia itu sudah ada, ya, tapi belum memiliki alam, belum memiliki Muhammad, belum memiliki Zohir. Makanya kalau bukan engkau Muhammad, tak akan kuciptakan dunia, tak akan kuciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena Zohiri, karena yang kosong ini sudah memiliki cangkang, ya, memiliki baju. Ya, berarti dunia ini adalah sifat kenyataannya, sifat kebesarannya untuk dia memperlihatkan kebesarannya. Ya, ada cantik, ada jelek, ada gini macam-macam rupa-rupa manusia, ada warna-warni kulitnya. Itu dia memperlihatkan kebesarannya tuh. Ya, makanya dikatakan perjalanan hasanah atau alif lenyap dalam huruf ba menuju mila kehidupan dunia diperantarakan ruh mani sebagai masa bapak, rahim sebagai masa ibu. Ya, alhamdulillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia memperlihatkan kebesarannya, makanya dipanggil Allahu Akbar. Aku yang maha besar. Ya, makanya dia selalu menjaga maujudnya. Ya, tidak sama. Ya, makanya dikatakan qiyamu binafsihi dan laisa kamislihin. Berdiri dengan sendirinya. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Wajahnya tidak sama, ya, kulitnya tidak sama. Ya, mungkin sama tapi tak serupa tapi tak sama. Ya. Dia selalu menjaga wujudnya. Itulah kebesaran, makanya dengan perbedaan-perbedaan beginilah yang harus kita mengerti tentang kebesaran Allah. Ya, jangan kita meletakkan diri kita dalam perbedaan. Kalau kita meletakkan diri kita dalam perbedaan, itu bahaya. Kamu beda, kamu kafir, sontoloyo, kamu sontoloyo gitu. Ya, saya yang benar, karena kita meletakkan perbedaan kita kepada orang lain. Tapi kalau kita menilai dalam sisi perbedaan adalah kekuasaan Allah, di situ berarti kita sudah menuhankan Tuhan yang bernama Allah. Ya, tiap-tiap huruf hijaiyah punya makna yang ada di dalam Ustaz. Iya, benar. Ya, makanya tidak bisa kita menuhankan agama. Ya, tapi kita menuhankan Tuhan itu sendiri. Menuhankan Tuhan yang bernama Allah itu sendiri. Kalau kita menuhankan Allah itu sendiri, ini tidak ada perbedaan. Ya, apapun yang kita pandang, mau miskin, mau kaya, mau apa, mau terhina, mau terlantar, mau non-muslim, sama kita. Ya, yang membedakan kita apa? Yang membedakan kita adalah derajat. Ya, yang membedakan kita adalah derajat. Biar kita juga sesama muslim. Sesama muslim ini sama semua. Ya, saudara semua. Saudara seiman dan seagama. Yang membedakan kita adalah derajat.
Ya, yang membedakan kita adalah derajat. Makanya ada Islam kasab, Islam arifin, Islam muslimin, Islam apa lagi? Ya, macam-macam tingkatannya tuh. Itu derajat namanya. Ya, ada Islam awam, ya. Nah, makanya surganya juga bertingkat-tingkat. Ya, begitu. Surga itu kenikmatan, ya, kenikmatan bertingkat-tingkat di dalam diri manusia. Kalau kamu lebih dekat dengan Allah, itulah kenikmatan Firdaus. Ya. Di situ ada fa, ada alif, ada ro, ada dal di situ. Ada sin. Ya. Firdaus itu sudah ketenangan, sudah hampa kita di situ. Ya. Ketenangan yang tidak lagi kita dapatkan di dunia. Ya, makanya kunci dari segala kita keberkahan, kunci dari segala rezeki, kunci dari segala urusan yang cepat terselesaikan di dunia ini, urusan-urusan kita, itu cuma satu kuncinya. Ya, cuma satu kuncinya. Ya, kamu hanya hidup terbalik saja. Hidupkan dirimu dengan terbalik. Ya, keakuanmu di dalam, yang di dalam itu keluar, ya. Nah, itu aja intinya. Coba kita mulai dari sini. Ya, keakuanmu leburkan ke dalam. Ya, keakuanmu, sifat kemanusiaanmu kamu leburkan di kosong tadi, di kolbi, dan kolbi itu yang menjadi ada. Yang kosong itu yang ada tuh. Ya, nah, itu kuncinya itu. Ya. Udah nggak ada yang lain. Itu ayat kuncinya. Itulah sebagai keselamatan dunia dan akhirat. Ya, ini semua yang bentuk berdarah di atas dunia ini. Semua ya, yang bentuk berdarah. Yang penting ada darah. Warna apa ke, yang penting ada darah. Itu tunduk sama kita. Ya, tunduk. Kalau sesama manusia dia segan. Ya, kalau sama makhluk anjing itu takut anjing. Ya, kalau sama anak-anak dia suka kita sama anak-anak. Ya, kalau binatang itu segan, dia takut. Ya, dia mendekat, dia takut. Ya, bumi itu tunduk. Ya, langit itu tunduk. Kenapa? Sudah Allah rahmatan fil alamin, sudah Allah lah yang sebagai Tuhan semesta alam. Ya, alam sudah melihat kita sebagai zatnya Allah, sebagai Tuhan untuk sekalian alam. Ini yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Hidup itu intinya itu cuma itu aja. Ya, keakuan leburkan ke dalam, ya, dan yang di dalam leburkan keluar. Inilah diri an'am, ya. Na'an ta'alaihim. Nah, itu aku. Nah, itu yang tidak terlihat, itu yang terlihat. Menuju ketuhananku ta'ala, ihim yang nyata. Ya, gitu. Makanya kenapa Nabi kita itu Nabi Muhammad, ya, dikejar-kejar sama awan di atas kepalanya, alam sudah tunduk. Ya, dilihat tidak kayak macam biasa, tapi wih, luar biasa kekayaannya beliau sampai melamar istrinya sampai puluhan unta. Ya. Dia seorang saudagar, dia seorang panglima yang selalu diselamatkan oleh Allah. Makanya suri tauladannya itu semua kepada Nabi Muhammad, karena yang memegang rahasia itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Secara keilmuan semua itu semua kepada Nabi Muhammad. Mana keilmuan Nabi Muhammad? Itulah yang menyempurnakan Al-Quran 6666. Ya, mim ha mim dal. Berarti ikro ya Rasulullah. Semua di dalam dirimu yang menyempurnakan Al-Quran menjadi 6666. Ya, begitu. Mana mim? Hurufnya berapa? Cari di dalam Al-Quran ayat berapa? Surat ke berapa? Mana ha?
hurufnya berapa, cari di dalam Al-Quran ayatnya berapa. Itu yang melengkapi itu. Tapi tersiratnya. Tentang usuluddin, ya. Nah, itu. Ya. Begitu sahabat beriman, makanya ya, nah, itu yang dikatakan zat laisa dengan kejernihan hati kita. Ya, makanya ini bisa merujuk pada pemahaman yang jelas atau hati yang bersih. Ya mungkin apa dulu saya mau sarapan sedikit ya, cakap-cakap Makan dulu ya. malam. Iya, iya. Makan malam. Sarapan apa? Sehat selalu Pak Guru. Subhanallah. Arif Budiman. Siapa yang bernarasi silakan. Iya, makan dulu. Itu di sana Pak Guru udah jam 9. Jam 9. Ya alaika Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Rasul. Duduk Jakarta Selatan, Pak Rohan. Nah itu bunda masjidnya, selawat. Dekat, 3 rumah. Kenceng ya, tapi lebih kenceng lagi di Depok. Di Depok itu depannya pas. Enak tapi. Ya kalau live, ya berisik. Acara pagi, siang, sore ada terus. Saya ikut. Alhamdulillah puji. Saya ketemu cuma sekali waktu di Istiqlal. Anta nurun fauka nuri. Aku kalau baca ini kok mau nangis gitu, Masya Allah. Sama-sama Rohani. Kadang aku ngomong temenku, kenapa kelilipan mataku? Salam alaika.
Untuk itu kita harus banyak mengenal dan belajar di sini ya. Mana diri yang bisa menampung kehadiran Allah dan menjadi makomnya Allah. Makanya untuk itu kita lebih mengenal lagi ya alam yang tersirat. Alam yang tersirat itu alam yang tidak kelihatan. Ya, terhadap pengenalan lebih dalam lagi dengan terus kita belajar di sini. Apakah aku bisa nyata dan ada tanpa jasadku? Apa? Tidak akan bisa nyata ya. Ya, jadi sahabat beriman, makanya yang mengakui dia Tuhan itu kan alamnya ya. Nah, makanya dikatakan bala, ya bala sayyidina. Itu batinnya atau alamnya yang mengakui dia Tuhan. Waalaikumsalam Abang Kahar. Ya. Nah, begitu sahabat beriman. Jadi ya. Nah, jadi untuk kita dengan pemahaman ya, dengan pemahaman kita yang lebih tinggi, maka berpengaruh kepada nilai ibadah kita di hadapan Allah. Ya, tapi kalau kemampuan kita mengenal Allah ini miskin, ya. Kalau kemampuan kita mengenal Allah itu miskin, ilmu kita miskin, maka ibadah itu tidak ada derajatnya. Ya, kenapa? Ya. Kenapa demikian hamba Allah? Karena manusia itu terjadi dari rahasia Allah. Innalloha innal insanu masakinatul wal marido. Nah, atau dikatakan al insani siri wal insani sirhu. Al sifatun siri wal sifatun nahu. Nah, itu harus kita hati-hati dengan konsep ketuhanan ya. Nah, berupa apabila awaludin, awal agama itu marifat, mengenal Allah, berarti mengenal asmanya. Karena Allah adalah sebuah asma ya, sebuah nama. Nah, tapi kalau dikatakan awalul wajibi, alal insani, hu wa maifatu bil ilahi istiqoni. Pertama-tama yang wajib bagi diri manusia mengenal Tuhan asal diri yang terjadi. Asal dirinya yang terjadi. Ya, beda dengan kita mengenal nama. Ya, kalau kita kembali kepada Allah, apa ikut nama atau ikut pemilik nama gitu ya. Tentunya kita harus mengikuti pemilik nama. Ya, Tuhan ilah badal tunggal. Untuk kita lihat ya, diri mana yang bisa menjadi tumpangan Allah? Karena diri itu banyak, ya. Karena Allah menjadikan batin-batin yang berupa diri itu disebut dengan naf. Ya, makanya naf ini banyak diri-diri Tuhan itu. Ya, tapi itu diri batin yang mana? Ya, tapi itu diri batin, ya. Tapi diri yang mana yang dimaksud? Ya, dibuatnya sebatin-batinnya berupa diri yang sangat banyak. Ya, ada nafsahu, nafsin, nafsu, nafis. Ya, sehingga yang banyak itu sudul kasro bil wada al sifasil hasroti. Melihatlah kamu kepada yang banyak, sesungguhnya itu satu, dan lihatlah pada yang satu. Yang satu itu bisa lihat dari yang banyak. Ya, nah, ini yang dikatakan mukalifatuhu lil hawadis. Ya, dengan nama Allah yang selalu menciptakan dalam perbedaan. Ya, sekarang kalau kita sudah bisa mengenal lebih dekat lagi ilahin nas, Tuhannya kemanusiaan, maka kita harus mengenal lebih dalam. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat dalam mana diri yang dijadikan tempat Allah bersemayam. Ternyata ada diri yang tidak disebut diri batin. Tidak bisa disebut diri batin, yaitu yang dikatakan diri rahasia.
Ya, ini disebut dengan diri sifat. Ya, diri rahasia inilah yang disebut dengan diri ilah. Ya, ilah awal alif, belakang hak dibaca ihdina. Ya, ihdina siratal mustaqim. Dan diri inilah syarat yang bisa menghadap kepada Allah, yaitu terhimpun dalam ihram. Dalam sholat, diri yang berdiri itu ihram. Dan diri juga yang bisa menemui Tuhan. Ihdina siratal mustaqim. Ya, dirinya rahasia. Din bertajali, nas adalah manusia, diri rahasia bertajali wujud manusia di jalan yang tersirat. Terus lurus, yaitu mustaqim, yaitu orang-orang yang sudah berilmu. Ya, lurus dia. Artinya orang-orang yang sudah berilmu itu adalah orang-orang yang berkodrat rahasia Allah. Berjalan menemui jalan tersirat, ihdina siratal mustaqim. Ya, jadi apakah kita sudah mendapatkan diri rahasia itu? Rahasia Allah yang dimaksud bukan dirahasiakan, tapi yang dimaksud oleh Allah berkodrat rahasia. Ya, terjadi dari kodrat sir. Maka makom kaji ini disebut dengan ma'rifatus sir, yaitu mengenal Allah dengan kerahasiaannya. Masya Allah, ini kayak macam kenal ya. Ini siapa ini, tanda titik ini, ya? Kayak kenal. Itu teman lama. Itu Soyan, itu nama dia Soyan. Iya, Soyan kayak kenal. kakak. Iya, kontak-kanti namanya. Ya, jadi Masya Allah, jadi ada diri yang tidak bisa dikatakan diri sifat. Ya, dikatakan diri batin ya. Dia kan orang Sulawesi juga ya, si Alan ya. Orang mana ya? Iya, diri yang rahasia sebenar-benar Abah ya. Orang Ya, Palu apa ya? berwarna, Oh, orang Kalimantan sih. tak terasa dan tak bisa ternoda, itu diriku Abah. Ya, Masya Allah ya. Berwarna, tak berasa, ternoda. Wah, itu titik itu apa? Ini bakok kenal ini. Titik. Banyak yang pakai titik gitu. Yang tidak berwarna, tidak terasa, tidak merasa, apa itu? Ternoda. Cikgu mana hilang ya? Pak Guru turun. Gurunya ungkat tuh. Mati lampu bisa ini. Iya, sebentar. Mati lampu. Tanda kurung, kamu mau naik tanda kurung? Laisa kami selesai untuk titik itu Laisa, nggak ada titik-titiknya. Tanda nggak ada. kurung. Laisa nggak ada yang sama dengan titik. Pak Guru udah di ini, Pak Guru. Itu PLN-nya meninggal ya apa ya? Ninggoy. Soalnya udah ditarik tapi nggak ini. Mau dengar. Kesunyian itu ngintip melulu. Kerjaannya kesunyian ngintip, gak ada kerjaan lain Den. Dari tadi keluar masuk kayak umbel.
Aku nggak bisa bicara, itu nulis sama aja. Nulis itu sama aja ngecebret. Nggak bisa bicara lewat mulut, bicara lewat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tuh nggak pakai mulut bisa. Dulu kan dia di sini Ini suka bernarasi, bagus memang narasinya. anu bro. Ini namanya si Anu. Yang ada bahasa-bahasa Maduranya itu siapa namanya? Kota ganti. Siapa itu namanya? Yang ada sempat dia dengan si Jamilah itu waktu dulu. Siapa namanya itu ya? Wah, namanya banyak di kota ganti setiap bulan. Sebulan 2 kali diganti namanya. Salam. Raden apa namanya itu? Bukan Bukan. yang Raden yang itu ya. Bukan, Ada Raden. lupa lah. Pangeran. bukan. Pangeran dari Samudra. Suaranya itu melekat di anu saya, di telinga saya ini. Suaranya itu. Kita harus kemana titik?